Ketemu lagi bareng Pera 88. Setelah sekian purnama kita nggak ada kesempatan live, kali ini kembali lagi saya live bareng Pak Fahrul ya. Jadi seperti biasa, kita akan bahas seputar perkembangan makro. Kayaknya udah banyak yang harus dibahas, jadi makanya ini waktunya live yang tepat lah. Bentar, saya coba add dulu Pak Fahrul. Bentar ya. Oke. Coal gimana? Coal masih bagus kan? Dibandingkan dengan oil, coal itu yang paling dapat manfaat sih menurut saya ya daripada oilnya, karena oil ini kan kontrak, dan lagi pula kalau harga naik kencang belum tentu company yang berhubungan dengan oil itu juga bisa menikmatin harga seinstan itu. Tapi kalau coal harga naik kencang itu instan seperti gitu. Seperti biasa, saya nggak akan membahas masalah emiten ya. Jadi kalau mau tanya emiten di sini sampai berbusa, saya tidak akan bahas. Salah room kalau mau nanya emiten di sini. Di sini saya membahas tentang makro, tentang kondisi ekonomi Indonesia. Jadi kalau yang mau nanya tentang emiten, Anda salah masuk room. USD IDR itu termasuk yang akan kita bahas hari ini ya. Selamat malam. Selamat malam, Ko Bernard. Apa kabar? Apa kabar? Lama sekali kita tak jumpa. Iya, udah lama banget ya. Ini kayaknya waktu yang tepat nih Pak, karena udah banyak perubahan yang terjadi kan. Kalau kapan hari Banyak banget. kita live juga kayaknya yang dibahas juga masih seputaran itu aja ya. Kalau Iya, ini benar. kan memang udah banyak yang berubah, udah banyak yang shifting, sehingga kayaknya waktu yang tepat nih untuk dibahas nih Pak. Mulai sesuai tema nih Pak. Ini kan kita tahu nih, Fed Chairman tinggal menunggu waktu ya Pak ya, Mei ya Pak ya. Iya, benar. Itu harusnya nggak ada kendala ya Pak ya, untuk Powell mundur ya, karena kan ada beberapa wacana Powell ini masih mau mempertahankan posisinya nih, masih belum mau diganti nih. Aku pada dasarnya Powell mundur, aku nggak masalah. Itu likely bakal mundur lah, nggak akan ada masalah. Buat aku sekarang itu yang buat aku jadi kepikiran, Kevin Walsh ini mau bikin perubahan terkait di dalam The Fed, Pak. Oke, sejauh apa itu Pak? Perubahan, perubahannya itu material. Kita itu ya, ini gue yakin ya, angkatan gua sama Ko Bernard, kita itu di market mulai zamannya Ben Bernanke, Pak. Yes, Di mana market itu dikasih guidance terus-terusan. Tiap 3 hari ada stage. Dulu zaman Alan Greenspan itu nggak ada kayak gitu. Dan kemungkinan ya Kevin Walsh itu dari berbagai kemarin dia pitching juga ke Kongres, The Fed itu mau dibalikin lagi ortodoksinya kayak zaman dulu. Jadi QT dilanjutkan, bakal lebih kurang forward guidance. Ini yang gue lihat. Kalau kemarin kan itu ada kan dia bilang Fed mau potong berapa kali tahun depan, dia view jangka panjangnya gimana, itu mau dihilangin kok. oke, Itu yang paling aku takutin itu ya di tengah tahun ini market itu nggak siap, ini terutama global ya, kita nggak bahas Indonesia kita udah turun duluan. Ini valuasi di mana-mana global itu lagi all time high, kita lihat S&P 500 dan lain-lain. Aku sih nggak yakin kalau ada perubahan komunikasi yang masif dari The Fed itu sudah di price in. Aku lihat itu belum di price in sama sekali. Jadinya ada kemungkinan global marketnya ini ada kemungkinan agak turunan ya. Walaupun sebenarnya kalau policy itu yang diambil ya udah kebalik lagi ke disiplin moneter kayak zaman dulu, itu sudah nggak bias kuat dolar lagi. Ini dolarnya harusnya udah mulai udah bisa turun nih di second half 2026.
Nah, Kira-kira kayak gitu. jadi ini Hmm. satu yang saya lihat, Pak. Kemarin itu kan banyak Hmm. orang yang mulai panik ya. Begitu Hmm. selama ini kan BI selalu intervensi ya. Ya. Setiap Hmm. 17.000 dibalikin Hmm. 16.800. Setiap 17.000 balik lagi 16.900. Nah, akhirnya kemarin akhir Maret ya Pak ya, itu mulai Iya. dilepas. Hmm. Alasannya buat teman-teman yang kalau belum tahu kenapa kok dilepas, bulan April ini utang jatuh temponya Pertamina itu gede. Bond Pertamina itu jatuh Iya temponya benar. gede Hmm. sekali. Dan Mei itu masa dividenan. Hmm. Nah, ini yang menyebabkan kalau si BI melanjutkan intervensi itu menggarami lautan. Mahal. Hmm. Iya karena di Saya lautan melihatnya ya. seperti itu. Jadi nggak ada gunanya untuk intervensi di bulan April sampai Hmm. tengah Mei lah. Tapi setelah Hmm. itu, menurut saya sih, by nature, BI pasti akan mencoba menurunkan balik ke bawah 17. Ini tanpa melihat efek dari pergantian The Fed dulu ya Pak ya. Iya benar. Hmm. Nah, dengan adanya pergantian The Fed dan kelihatannya bursa-bursa global, terutama Amerika yang udah all time high terus-menerus, ini kayaknya sih memang udah ada tanda-tanda cracking kayaknya. Oke, aku setuju kok. Ini udah apalagi yang belum di price in, kayaknya perangnya jadi tone down itu price in-nya price in berat, udah naik. Jadi pasar saham global ini belum aware aja nih the fact barunya Kevin Wars yang dibilang dovish. Dovish sih boleh dovish kok, tapi kalau nggak ada guidance kita lebih pusing lagi. Itu yang Betul, kira-kira. betul. Karena selama ini market ini kan bergerak berdasarkan guidance dan ekspektasi. Jadi terlepas Bebek apa investasi. yang dikatakan oleh The Fed, yang penting itu kan Ah, komen setelahnya kan, Pak. benar, dan itu komen setelahnya. Komen ini mau jarang nih. Bisa jadi the Fed-nya ngomong sekali 3 bulan. Kalau kemarin kan setiap minggu ngomong. Tiap tiga Betul, hari ngomong. Kalau udah sekali betul. 3 bulan, wah beda kok. Betul, apalagi kita tahu nih efek dari perang, tanpa perang pun ini sebetulnya inflasi udah mulai Udah naik, bener. kelihatan udah mulai cengkok, udah mulai naik lagi nih. Hmm. Udah bottomingnya udah lewat kan. Yang Iya kemarin bener. penurunan inflasi ini bottomingnya udah lewat, sekarang arahnya udah naik balik gitu kan. Apalagi dengan efek perang. Nah, dengan kurangnya guidance, ini pasti marketnya akan lebih konservatif ya Pak ya, kalau saya rasa di Amerika ya. Iya Kayak bener. gitu. Jadi begitu ada miss masalah earning, itu saya rasa punishment-nya cukup gede sih kalau kejadian di Amerika. Saya lihatnya gitu. Kayaknya itu saham Amerika udah overvalue. Aku nggak lihat di situ. Kalau aku justru after semua ini kejadian, jadi omong di dunia, seluruh dunia, ini kita salah satu yang paling murah di ISG sekarang kok. Betul, betul, Sekarang murah, murah tapi murahnya dengan alasan. betul, Kalau di sana Amerika kan apa namanya ada ketidakjelasan Fed. Kalau kita ketidakjelasannya lebih luar biasa lagi. betul. Pertama ini BBM. BBM ini orang bingung loh. Kita analis bingung loh. Ini pemerintah apa kuat sampai akhir tahun? Itu kita lihat ya. Kalau aku sih percayanya akan ada penyesuaian harga tengah tahun ini. Mungkin bukan Pertalite, tapi Pertamax kayaknya ada chance. Yang mana itu saat ini belum di price in market. Dan ini yang membuat market itu ya kalau kita lihat saat ini stok market kita itu masih lihat itu banyak ketidakpastiannya ya. Polisinya pemerintahnya belum clear. Jadi pada dasarnya itu yang kita butuhkan pemerintah itu dia ceritanya apa adanya kalau ke market. Bahwa ada tekanan. Kalau 1, 2, 3 kondisinya BBM naik, itu nggak apa kasih tahu aja sama market. Kalau kondisinya 4, 5, 6 BBM stay, itu yang paling kita butuhkan. Kalau itu ada, itu bisa hitung. Ini yang sekarang kita lihat, ini nggak bisa dihitung, ini membuat pasar obligasi sama rupiah kita tertekan. Dan kalau yang aku lihat, ini kan rupiahnya udah jadi nih. Kalau yang follow live kita kemarin-kemarin, aku udah lihat kalau udah Kita expected 17.300 ke overshoot sih. atas, Kita expected overshoot, overshoot dan selesai. overshoot, ya, overshootnya kapan selesai? Nah, ini masalahnya overshootnya kapan selesai kok. Kayaknya kalau yang ditambah sama kondisi teknikal tadi April, kayaknya Mei deh urut selesai overshootnya. Dan aku Betul. bilang jangan takut zonanya di sini misalnya naik. Kalau aku sih lihatnya 17.500 stop ya. Anything beyond that jual dolar. Kalau aku lihatnya sudah nggak worth it lagi jual dolar karena di satu sisi juga aset rupiah kita juga sudah terlalu murah. Karena itu aku sarankan ya selain April, Mei marketnya turun ya kita udah harus cari waktu beli lagi kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih sih saya Tapi memang in the punya bayangan. meantime liquidity hilang. Hah?
Iya, saya Ya, punya gimana kok? bayangan memang Mei itu harusnya market udah rebound ya, Pak ya. Udah rebound. Reboundnya bukan rebound. Kalau kemarin kan rebound taktis aja tuh kita call. Betul. Ini kayaknya baru rebound beneran. Bulan Mei Betul. ini rebound beneran. Jadi mungkin teman-teman ini banyak yang kaget, Pak. 2 hari kemarin kan tiba-tiba kita koreksinya deres ya. Ya. Dan expected itu sebetulnya 7250 masuk. Karena 7250 ini Hmm, kan ya. area antara Super drag. downtrend atau masih Hmm, sideways di atas nih. Ya kan? ya. Sedangkan kemarin itu kan break. Good point-nya 7130 kejaga nih. Ya. Tapi 7130 jaga ini dalam kondisi mepet nih. Nggak ada perlawanan yang Mepet ya. berarti untuk rebound mungkin tutup di 7170. Harapan saya kayak gitu. Ternyata Ya. tutupnya mepet di 7130. Jadi kayaknya besok expected Hmm. masih ada jarum nih. Masih ada Masih ada jarum. jarum. Likuiditas masih nggak ada kok. Ini likuiditas, ini Benar, BI. Kalau kayak gini, mereka nggak dingin likuiditas. benar, benar. Jangan Dan jangan salahin. kayaknya likuiditasnya expected baru balik sekitar bulan Mei ya. Mei. Mei itu kita bikin live lagi nanti. Aku sih lihatnya tengah Mei ya udah balik harusnya. Nah, buat teman-teman ini kan belum paham nih Pak, kenapa sih kok Hmm. saya ini expect Mei udah mulai rebound, Pak Fahrul membaca bahwa likuiditas balik bulan Mei, mungkin bisa dijelasin nih Pak, supaya teman-teman juga Ya, bisa paham nih. ya itu kalau baca kita kan biasa nulis ya. Kita baca dari reportnya Trimegah dari awal bulan Maret. Semenjak harga minyak ini naik, oke, itu selalu ada kondisi di mana ini terutama Indonesia pada khususnya selalu ada kondisi harga di global udah naik. Ini kan harga minyak udah naik di global. Tapi lokal kan kita nggak naikin. Lokal kita nggak naikin. Yang terjadi itu adalah kalau by teori ekonominya yang berjalan juga sama praktek, harga harga global udah naik, lu nggak naik, kok enak bener, ya kan? Yang kejadian kita mengalami pressure di rupiah. Nah, dan rupiah ini kalau BI nggak membuat likuiditasnya itu menjadi ketat, rupiah ini jadi liar kok. Nah, yang dilakukan sekarang, BI intervensi pelan-pelan, ngetatin likuiditas, membuat supaya overshoot rupiah ini teratur, gitu ya kita lihat. Naik terus, tapi pelan-pelan. Yang saya lihat ini nggak ada bahaya sama sekali ya, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kita kayak ini. Itu yang aku lihat, itu lagi dilakukan lagi, dan menurut ekspektasi kita, ketika bulan Mei udah kejadian, itu sudah dekat dengan APBNP juga, dan saya lihat juga seharusnya pemerintah sudah ada keputusan terkait BBM. Nah, overhangnya selesai di bulan Mei. Kalau overhangnya selesai, ini saya tunggu juga ya, terlepas BI atau naikin bunga atau enggak. Kalau saya sih call BI bunga bulan Juni. Karena saya percaya ujungnya pertama sih naik. Kalau terlepas naik atau enggak BI rate-nya, bulan Mei harusnya overhangnya selesai. Itu yang kita lihat. Itu Oke, sama-sama kita lihat, baru kita bisa ngelong. Kalau sekarang kok porsi trading kurangin aja, trading trading aja. Kita paham lah, tapi mesti ngerti situasi, porsinya tipis aja, kecil aja, kira-kira kayak gitu. ya. Jadi kalau buat teman-teman tahu, kalau ngamatin pasar bond, ngamatin SRBI, ngamatin masalah reverse repo rate, itu sebetulnya ada shadow high ya Pak ya, kalau kita amatin ya. Sudah high, kalau high sudah dari bulan Maret, sudah BI Betul. itu naik terus. Jadi Hmm. kalau kita ngomong BI rate-nya tetap, iya BI rate secara statement tetap, tapi 7 day reverse repo rate-nya itu naik. Jadi Sudah sebetulnya itu naik. udah shadow high, itu udah termasuk pengetatan yang tadi Pak Fahrul cerita tuh. Ya itu Hmm. untuk mencegah outflow-nya terjadi lebih masif lagi, walaupun sekarang udah termasuk masif. Tapi kan ini masif Iya, yang benar. terkontrol. Hmm. Masif yang terkontrol dan ada beberapa faktor yang memang nggak bisa dihindarin. Contoh lah, Hmm. hutang Pertamina jatuh tempo juga nggak bisa dihindarin, dan itu nominalnya nominal gitu Hmm. kan. Hmm. Dividen US dollar nggak bisa dihindarin gitu kan. Nggak bisa dihindarin itu. Ya. Hmm. Jadi kalau menurut saya sih dengan kondisi sekarang ada shadow high, yang menarik itu satu Pak. Kita ngomong kita punya 10 years itu Hmm. 6,7 ya terakhir ya. 6,7, ini udah agak Itu turun. itu nyari 50 bio, 100 bio itu kayaknya susah deh, Pak. Memang kok, karena kalau yang tenor yang 10 tahun ke atas itu dikekeping BI sekarang. BI bahkan Bank Indonesia masuk ke market yang tersedia kalau kita mau beli tenor yang 7 tahun ke bawah. Betul. Dalam artian apa? Kemana bunganya lebih rendah. Sebetulnya ini kan barang udah di cornering nih.
Di corner Kalau BI, benar. kalau orang istilahnya mau buang barang kenceng pun, itu pasti akan kelihatan. Kalau kita cari barang pasti gampang gitu kan, Pak. Ternyata Iya, benar. ini 10 years yield kita 6,7, 6,8, cari barang juga nggak ada. Berarti kan Nggak ada, benar. sebetulnya ini on purpose nih, on purpose. Iya, on purpose, Karena benar. yang cornering juga si PI sendiri kok. Iya. Yang bisa naikin dan nurunin yield ya PI sendiri dalam posisi sekarang kan, Pak. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya sih at any time ini juga bisa balik ke 6,3. Nah, justru kalau menurut saya teman-teman yang memang punya portfolio untuk budget ke bond, ya 6,8 ini mungkin nggak akan last long ya Pak ya? Nggak akan last long, karena kalau kita ingat sama live terakhir, aku kan udah cerita, pemerintah itu tahun ini gara-gara rasio bunga utang terhadap RPJMD udah mepet, udah nggak boleh lagi bunga obligasi itu tinggi-tinggi. Betul, karena kita udah nggak punya room untuk bayar bunga mahal. Iya, jadi bakal dicari caranya itu. Caranya salah satunya ya BI beli, kira-kira gitu. Nah, terkait juga kepemilikan asing di kita itu udah sisa 12-13%. Di mana Iya. separuhnya itu bank sentral ya Pak ya yang punya ya. Ya, separuhnya bank sentral, jadi aku lihat volatilitasnya udah nggak begitu banyak. Jadi harusnya kalau kita ngomong dari Hmm. bond sendiri sekarang ini harganya udah bottom, yieldnya ini udah yield yang sangat bagus, ya begitu bondnya rebound harusnya equity ikut rebound ya Pak ya. Yes, seharusnya ada rebound, tapi yang aku bilang ya, sebelum Mei itu reboundnya belum akan firm. Betul, betul. Belum Ya akan firm, jadi seminggu likuiditasnya ke belum depan balik. inilah, seminggu ke depan inilah. Ini Ya. yang mungkin marketnya agak choppy dan itu mungkin choppy yang terakhir tuh Pak. Shopee yang terakhir, aku berharap abis itu Mei turun dalam beneran. Aku sih berharap 7.000 double bottom ya kok. 7.000 double bottom. Nah, abis itu cakep tuh. Abis 7.000 double. Harusnya kalau 7.000 sih nggak usah nunggu Mei, kayaknya 1-2 hari ini kena deh Pak. Kena deh ya. Ya udah, Nah, boleh deh kalau gitu. Tapi turunnya yang pasti 30 ini, poin sih. kalau kita mau cerita Indonesia, ini tuh kisah jeleknya itu bertubi-tubi kok. Iya. APBN nggak jelas, budget MBG, rupiah, wah. Gue pun nanya apa lagi yang belum muncul. Kalau menurut gue sih udah kayaknya 90% udah muncul. Iya, kalau turun lagi, kalaupun ada jarum di low 7,000, kita harus ambil sih. Iya, itu kebukti kemarin berapa kali kita ngetes 6950, jarum paling mentok 6830, 6850, mantul. Iya, Gitu kan. Nah, kalau ini iya, pun, kalau kita ngomong, oh besok hijau, bisa jadi hijau, itu pun nggak akan bertahan. Merah pun juga nggak akan bertahan. Market kita akan nggak sideways betah. sampai akhir bulan Saya ini, lagi sideways dulu. akan sideways. Jadi, kalau memang besok dikasih hijau, buang-buang dulu deh. Kalau memang besok dikasih merah, ya bisa mulai cari-cari lah. Yang kemarin sempat short ya, sempat cari-cari buyback lah besok kalau ada merah lah. Hmm. Kayak gitu. Karena ya memang kondisinya, kita mau ngomong hijau pekat untuk besok, triggernya belum ada. Ya, belum ada. Kecuali triggernya satu doang Pak, kalau saya lihat. BCA-nya kemarin dibuang secara nggak rasional oleh satu fund ya. Itu satu fund buang satu T sendiri kan. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya sih yang bisa ngerek IHSG rebound ya mungkin dari BCA yang technical rebound, Pak. BCA tactical rebound ya, ya rebound, tapi Nggak akan that's not last a long, real rebound, saya kira. nggak Nggak akan last last long. long. Paling IHSG 7130, 7180, 7210 Hmm. koreksi lagi. Iya, benar. Kayak gitu. Kecuali kalau memang dia bisa bertahan sampai closing di atas 7210, 7250 baru kita ngomong lah. Berarti yang kemarin Iya, consider false break ya. Close iya. gap, apakah close gap atau enggak? Enggak semua gap itu berarti harus ditutup. Walaupun ini kelihatan di depan mata ada gap di 7.000, Hmm. enggak semua gap itu harus tutup. Kalau ngomong gap harus tutup, di 6.000 itu juga ada gap. Di 3.800 juga ada gap. Mau nyari gap terus, mau berapa? ISG 2.000 ada gap. 2.800 ada gap kayaknya. Hmm. Mau jadi gap hunter ya, nggak usah masuk ISG dah. Nunggu aja terus gitu kan. Di atas juga ada gap kok. Iya. Kayak gitu. Nah, kira-kira Pak, yang kemarin buat bank sempat shock sedikit, ya sebetulnya itu kan ada satu
statement ya dari OJK yang Oh, secara halus insist bank, terutama Himbara, untuk membiayai koperasi desa. ya. Ini di akhir sesi ternyata tes waternya direspon ISG minus 3% lebih, disanggah Pak. Oh, enggak jadi. Nah, menurut Pak Farul ini seberapa serius sih Pak? Kalau saya lihat kalau untuk ngasih funding ke koperasi desa merah putihnya itu serius kok. Pertanyaannya sekarang skemanya gimana, pertanggungjawabannya gimana. Kalau sekarang kan market bilang ini kayaknya nanti nggak bertanggung jawab, ini bakalan apa, bakalan pasti NPL-nya besar. Itu yang harus dijawab sih. Itu yang menurut aku akan ada kesulitan OJK itu ngebahas. Ini yang kalau aku bilang, ini juga yang membuat, kalau aku kan dari udah cerita ya, zaman Presiden Pak Prabowo, ini nggak favorable buat bank. Karena banknya mau dipakai untuk pertumbuhan ekonomi. Jadinya aku lihat ini masih jalan, aku sih masih belum lihat waktunya kolek bank kok. Kayaknya masih berat. Sampai tengah tahun lah. Sampai kita lihat setelah isu Kevin Walsh dan lain-lain ini selesai, kita lihat lagi red card baru jalan, baru nanti bank kita pegang lagi. Lalu sekarang Ya, sih masih jauh nih kok. Kayaknya berat. kalau saya lihat sih Pak, terlepas kemarin memang dia ngomong, oh nggak wajib kok. Ya mungkin yang selamat BCA doang gitu kan. Iya benar. Yang Tapi selamat BCA BCA juga doang, dipanggil. yang BCA Himbara juga sih turun. nggak selamat. Yang Himbara sih nggak selamat. Karena narasi awal kan semua bank Pak Iya ditutup benar. dengan statement, enggak kok nggak pernah memaksa. Tapi ya yang namanya Himbara mana bisa selamat Pak kalau Benar. yang juragannya udah minta kan. Iya, kan namanya juga arahan kok berani gak ikutan kan gitu. Makanya ya kita lihat aja lah. Ya sebetulnya bukan ngerusak ya. Yang Presiden 07 memang yang jadi motor yang dikorbanin ya memang karya untuk infrastruktur. Karya, kalau sekarang Himbara Pak, beda. Ah iya benar, Iya, aku suka kronologinya sekarang Himbara. kayak gitu. Jadi memang setiap masa itu ya kita tahu selama ini state owned enterprise itu ya salah satu fungsinya ya membangun negara gitu kan. Iya benar. Jadi ya dalam kondisi ini jangan kaget suatu saat Pertamina dalam kondisi sekarang dengan labanya sekian gede disuruh makan tuh yang selama ini disubsidi pasti bukan nggak mungkin burden sharing tuh subsidinya diturunin sebagian dia suruh makan Pak Pertamina yang Oh suruh bisa banget. profit Iya. kayak gitu jadi kalau menurut saya sih yang tadi Pak Farul ngomong Pertaminanya apa Pertamaxnya kemungkinan naik ya secara nature Pertamax itu non subsidi Iya ya benar. kan kemungkinan naik pasti ada tapi untuk menaikkan yang subsidi Pertalite dan Enggak, pertalite enggak gue. Biosol itu sepertinya mereka nggak akan berani. Jadi Pertalite dan Biosol, kalau menurut saya sih pasti akan dimakankan ke Pertamina tuh. Iya. Jadi Pertaminanya yang ya sebagai state owned enterprise ya lo harus siap rugi lah untuk negara gitu kan. Toh selama ini juga cuan Iya. kayak gitu ya paling golfnya direksi Pertamina lah dikurangin lah. Jadi jarang golf jadi kurang. Iya kan selama ini kerjanya cuma Iya. golf-golf doang gitu kan. Iya benar. Nah kira-kira Pak, kan kita tetap melihat market ini masih peluang bullish nih Pak. Dan Iya. saya melihatkan memang ya dari sini kelihatan kita tetap bergantung untuk netting impor oil dari ekspor komoditas. Nah, di situ kan kita melihat memang beberapa harga komoditas ini udah mulai naik walaupun tidak se ekstrim oil gitu kan, Pak. Iya. Kemungkinan untuk netting off supaya kita nggak terlalu berdarah neracanya ini sebesar apa, Pak? Dari Aku semua lihat komoditas ini metal-metalan, CPO, batu bara paling penting. iya, Batu bara momentumnya paling penting. Aku sih berharap kemarin ke RKB nego-nego lah. Nego-nego lah kan sama Paulo Batubara itu harusnya jangan sadis lah, harus ada volume harus naik tahun ini. Karena itu juga soal keberlanjutan neraca kira-kira gitu. nah Mei ya Pak ya, kalau nggak salah RKB-nya ya, nikel dan batu bara ya. Iya, Mei lah Jadi, mudah-mudahan. jadi menurut saya sih Mei ini berita-berita positif ini lumayan ada yang bisa diharapkan, Iya. termasuk perubahan RKB. Nah,
ketika RKAB batubara ini naik cukup signifikan, saya Oh, rasa semua ekonom langsung ya. berhitung nih dengan harga batubara sekarang, dengan volume sekarang, Ya, seberapa jauh kita bisa netting kenaikan harga minyak. harga minyak, Karena iya. kemarin semua analis pun concernnya kan seberapa resilient kita untuk menahan kenaikan harga minyak kan, Pak. Iya, benar. Karena RKAB-nya masih dikunci. Jadi menurut saya kalau RKAB-nya dibuka, Hmm. ya ini sih harusnya semua ekonom yang kemarin agak pesimis melihat Indonesia dengan harga minyak naik sekian banyak, ya menurut saya sih agak bisa relief ya Pak ya. Bisa relief, aku lihat second half lebih banyak positif news dibandingkan bad news. Ini rupiah habis ini lebih menguat loh, kok aku lihatnya habis overshoot selesai, misalnya 17.5, ini balik lagi lah 16.8, 16.9. Ya cuma jangan harapin balik di bawah 16, nggak bisa lah untuk sementara. Enggak lah. Berat, Iya, berat kondisi kita berat. benar. Dan kondisi kita juga dalam kondisi sekarang kita lebih favor ya dolarnya agak menguat ya Pak ya. Dolarnya agak menguat, kalau rupiahnya melemah duluan tuh oke, karena jadinya semua orang waspada. Nah, Betul. itu Dan dulu tuh. lagi pula itu membantu bottom line dari ya eksportir komoditas kan. Iya, eksportir komoditas kayak kita ceritain kemarin, jangan heran yang komoditi-komoditi player ini jadi dominan di HSG karena memang rezim ekonominya berubah. Betul, betul, betul. Jadi kalau Jangan kaget loh kayak Bumi dan lain-lain jadi big cap lagi, jangan kaget. Berapa ibu 2 3 tahun lagi jangan kaget. betul. Jadi kalau sekarang kita ngelihat big caps-nya itu ada Big Four Banks, ada Astra, ya bukan nggak mungkin nanti itu kegeser gitu kan. Kegeser benar. Ya. Jadi itu mungkin yang era 2008, 2009 kalau teman-teman nggak aware, waktu itu yang merajai market cap kita semua komoditas. Komoditas benar. Shifting di 2012 ya Pak ya, baru banking naik semua Iya, ya. iya. Nah, bukan nggak mungkin ini sekarang bankingnya geser, ganti yang naik komoditas semua nih yang di top 10 Komoditas, market cap. komoditas ini kita mesti lihat ganti zaman lah, zamannya komoditas lagi. Benar. Ya, jadi arah view-nya sih tetap sama. Kalau teman-teman punya Ah, porto, ya bagi saya sih heavy on commodity itu tetap jadi pilihan ya Pak ya. iya banget. Komoditi kita harus ini. Aku lihat core portfolio, baru nanti second half itu kita bertaruh kalau ada beneran ekonominya di cover nih second half. Ya, benar. Kalau ekonominya recover, saya rasa Mayora, Indofood itu murah sekali sih Pak. Oh, udah murah sekali. Ntar lah, after May kita bahas itu. Betul. Kayak Mayora Indofood itu. Tapi kalau belum ada tanda-tanda recover, ya mereka bakal sideways doang, Iya, benar. kayak gitu. Tapi kalau memang beneran ada proof bahwa growth kita bisa break 5% nih, solid, bukan Iya. dari belanja negara militer, tapi beneran dari consumption yang naik. Nah, itu tuh, mulai mulai dilirik tuh. Iya, itu Karena, second half lah kok. dan karena mereka semua udah, ini ya Pak ya, low base ya Pak ya. Iya, udah low base. Udah low Jadi base. ya, Paling sih kalau yang mesti kita lihat kalau di bulan depan, kan data GDP rilis tuh. Aku lihat 5,5 sih. Tapi market nggak akan terlalu happy. yang Karena terlalu government spending. Orang kan butuh consumption-nya ini. betul, betul. Itu yang penting Pak. Makanya yang saya tekankan, boleh 5% lebih, tapi ini komposisi GDP-nya apa? Iya, benar. Kalau 5% lebihnya masih government spending, ya 5,5% itu dari spending beli motor trail MBG itu, Pak. Ya, iya benar. Motor trail MBG, terus ya spendingnya itu Beli dapat kok. omprengan MBG, Konsumsi. beli Benar, kos dari sana. kaki, beli biaya Zoom, itu yang buat kita 5,5%. Kayak tahun lalu tiba-tiba 5,4% belanjanya dari belanja militer gitu kan. Belanja Nah, militer, benar. ini 5,5% termasuk beli pesawat Pilatus dari Swiss itu kan. Iya. Jadi ini belum growth beneran ya teman-teman ya. Ini 5,5% GDP-nya GDP yang nikmatin cuma yang di atas. Yang di bawahnya masih menanti tetes tebu gitu kan. Iya, mari kita tunggu ya. Makanya mudah-mudahan itu kan biasa turun di atas dulu. Orang pada nunggu second quarter. First quarter orang udah aware bagus. Bagus, cuman
bagusnya, tapi tanda tanya lah. Tapi kalau second quarter beneran bagus lagi, wah itu agak beda. Itu yang paling aku tunggu sih, data second quarter. Ya, jadi kalau teman-teman lihat data GDP, yang dilihatin itu komposisi consumption dalam GDP kita, itu mulai Ya, ada rebound atau enggak. Selama ya. konsumsinya belum rebound, ya Hmm. kalian yang punya katakanlah portfolio di consumers, discretion consumers, perbankan, ya sabar dulu, Hmm. nggak akan bisa kayak gitu. Jadi dan ini juga Pak, tadi kan kita juga bahas nih, eh, pemerintah ini kan sebetulnya room untuk bayar bunga untuk naik di atas itu kan juga udah kecil ya Pak ya. Udah nggak boleh, nggak bisa. Jadi arahnya sebetulnya itu kan suku bunga secara keseluruhan, kalaupun terpaksa itu antara stagnan atau turun tipis. Kalau kita, Nah, sangat satu turun tipis benar. Sudah nggak boleh lagi terlalu naik. nah ini kira-kira Pak, kepentingan pemerintah untuk menjaga suku bunga ini untuk pro growth dalam artian berarti kan harus di bawah nih, nggak boleh dinaikin secara eksesif ataupun katakanlah nanti pertamak naik. Nah ini kan dia harus memikirkan hal tersebut gitu kan Pak. Nah ini Iya sampai benar. kapan nih Pak bisa dijaga? Sedangkan kita tahu nih inflasi ini kan sebetulnya sekarang beneran sticky, bukan lagi Iya benar. kita udah selesai era deflasi. Kita ini sekarang Iya. era Lagi inflasi lagi inflasi. balik. Dan inflasinya ini bakal sticky untuk menurut saya 4 tahun, 5 tahun baru ada Iya. big reset, baru deflasi lagi tuh. Iya. Nah Kalau ini yang aku lihatnya inflasi ini partly akan dibiarin tinggi kok. Bunga udah nggak boleh terlalu naik karena memang tujuannya itu ngegas growth. Jadi real interest rate-nya rendah. Real interest rate-nya rendah atau kadang negatif. Jadi oke. akan kejadian ke depan ini disinsentif untuk beli bond pada dasarnya. Disinsentif untuk beli bond, mau nggak mau harus nyari equity. Itu lagi kejadian. Ya ini tinggal tunggu waktu Ya. ketika momen-momen dollar overshoot ini selesai, saya rasa itu BI udah nggak ada kepentingan lagi untuk ini apa ya, jaga di bawah ya. Udah nggak ada. Habis itu ya bunganya bisa turun lagi, rupiahnya menguat, udah gas lagi. Itu ya aku lah. Karena itu aku second half, aku bullish banget sih. Ya, jadi buat teman-teman yang Mudah-mudahan, masih mudah-mudahan pemerintahnya udah aman ya, udah nggak aneh lagi kayak kemarin itu mengecewakan gila. Ini ya bener lah. butuh reshuffle gede sih Pak kalau saya lihat Pak. Iya, iya benar. Mesti yang cocok ya, yang Iya, paham, yang ngerti pada dasarnya. kan udah selesai tuh balas budinya, udah dikasih gaji berapa bulan, udah dikasih korupsi Iya, berapa bulan. Masa mau berkelamaan sih? Udah cukup lah ngasih korupsinya. nah, Tinggal sekarang gantian lah mengganti ganti. orang yang beneran bisa kerja, yang kemarin korupsi yang Iya, nggak bisa diatur ya tinggal diringkes satu-satu gitu kan. Nah, iya benar kok. menurut Pak Faro Pak, ini kan berarti kan kita dalam kondisi mempertahankan suku bunga di bawah. Kita Hmm. dalam kondisi sebisa mungkin market stay on growth. Kita dalam kondisi inflasi bukan lagi jadi acuan untuk suku bunga ya Pak ya. Iya, Nah benar. ini kira-kira justifikasi BI nanti terlepas inflasi naik tapi suku bunga turunkan ini gimana nih Pak? Kan ini kan kadang di mata asing kan agak aneh nih. Walaupun di Amerika sendiri juga kondisinya juga agak aneh gitu kan. Kalau aku lihatnya memang ini sudah era, kalau pakai cara pikir yang lama, itu cara pikir investor asing 100% di entertain kok. Di mana-mana, everywhere. Lewat mekanisme fiskal dan moneter. Sekarang lu asing terutama obligasi itu kecenderungannya di mana-mana sudah nggak di entertain lagi, itu ya aku lihat. Ini where, ini di mana-mana. Pemilikan asingnya juga udah rendah kok. Mau rendah berapa lagi? Yang punya bond kita itu juga sudah partner-partner central bank. Jadi kalau udah partner central bank yang punya ya nggak ada misalnya tiba-tiba kenapa nih mereka jualan nggak gitu lagi logiknya udah nggak beda. Ya, Bukan ini tactical buat buyer lagi. Jadi memang kalau untuk ini caranya ya di rezim ekonomi yang sekarang Bank Indonesia sudah tidak bisa lagi ngandalin flow obligasi terutama ya untuk stabilkan rupiah. Harus lewat FDI beneran dan ini kita lagi menjalani prosesnya sekarang. Dan memang ya keseimbangannya rupiahnya harus agak di atas dulu lah kira-kira kayak gitu. ya dan sebetulnya kalau kita Hmm. Yeah. concernnya adalah meningkatkan FDI, Hmm. ya mereka sangat suka dengan era inflationer. Udah dikasih Ya, bunga rendah tapi inflationer.
Gimana nggak Iya, suka? Cost of fund-nya rendah, tapi bisa pass on harga nih. benar. Itu yang paling penting dimunculkan. Jadi harusnya sih itu malah bisa menarik FDI ya daripada denial. Kita inflasi nggak kemana-mana, suku bunga dipaksa rendah, itu malah kelihatannya kayak denial banget ya Pak ya. Iya, benar. Karena itu kalau kemarin-kemarin orang ngomong-ngomong FDI, aku nggak percaya. Karena formasi makronya itu untuk datangin portofolio. Betul, Kalau kemarin-kemarin. Sekarang formasi makronya itu berubah. Mau sekarang sih mau nggak mau FDI harus datang. Itu betul, betul. kira-kira. Ya Dan saya mudah-mudahan lihat ya, sih mudah-mudahan kelarin tahun depan, tahun depan. Dan saya target berharap FDI-nya kan ini kan, sebenarnya udah ada Pak. China itu ya, kan udah liar sekali tuh untuk masuk ke Indonesia. ya, ya, kali benar. Mulai dari yang kecil-kecil kan udah mulai masuk semua tuh Pak. Tinggal nunggu Iya ini yang benar. gajah-gajahnya masuk nih. Iya benar. Jadi sebetulnya kalau kita lihat terlepas BI kemarin ngomong rupiah itu udah under value, ya mau Hmm. nggak mau kita harus percaya sedikit karena apa? Selama ini yang menurunkan rupiah kan outflow, sama kayak kemarin yang Apa menaikkan ya? rupiah Ya, inflow bond, ya kan? belum benar. Sekarang outflow. Outflow itu dari berapa? Kepemilikan bond asing di kita itu dari hampir 40% ya Pak ya? Iya benar. Sebelumnya Dari 40%, hampir sekarang udah tinggal 12 40%, ya. sekarang tinggal 12. Itu Hmm. 26% diambil BI gitu kan. 26% diambil BI, di corner BI, sehat atau enggak? Ya dalam kondisi sekarang mau nggak mau. Karena kalau nggak diambil BI, mau dibiarin ke market, kita bisa jadi Ya. jakbon gitu kan. Iya muntah kok, nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa, itu bisa muntah. Dianggap market kita nggak liquid gitu kan. Jadi mau nggak mau harus ada standby buyer, ya pakai Eh, nerenanya BI untuk sementara. tidak beda. Nah, dari 12% ke 7%, kita anggap bottomnya itu 7, Hmm. bukan 0. Karena Hmm. apa? 7 itu udah partner bank sentral. Iya, pada bank sentral yang beli. Nah, masa sih 5% ini mau dihabisin semua sama asing? Nggak kok. Kalau gua udah Batam ini, Betul, outflow betul. buat gua udah Batam, mau apa lagi masalah? Inflasi rupiah di bond, di equity ada MSCI. Apalagi yang mau muncul? Equity Betul. mungkin ada question ya. Kita masuk MSCI lagi nanti berapa banyak. Tapi yang bond kayaknya problemnya udah selesai deh. Ya, yang paling penting itu kan Ya, selama ini yang jadi ya, pengganjal rupiah kita itu kan outflow bond. ya, Ya, outflow bondnya udah benar. selesai. Kalau outflow bond udah selesai ya harusnya itu sisa diatur. BI-nya mau intervensi pun lebih gampang. Hmm. Jadi ya, tapi juga nggak akan mungkin tiba-tiba 15.000 itu juga nggak akan mungkin. Ya, nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang panik, buat teman-teman yang baca di sosial media dolar mau 20.000, boleh deh sini debat dulu dasarnya 20.000 apa. Dari nyalain lilin Ya, semedi di depan Gucci atau gimana gitu kan. Kita kan ngomong by data gitu kan. iya benar mau berasa. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong udah kebanyakan masalah bond market nih Pak. Nah, Hmm. equity sendiri kan Ya, tadi sempat dibahas tipis-tipis. Harusnya sih overhang juga udah mulai habis sisa MSCI ini ya Pak ya. iya benar. Nah, MSCI ini sendiri kan ada kekhawatiran untuk kita di downweight. Ya, Nah, ada kekhawatiran kita dengan web benar. menurut Pak Fahrul, seberapa jauh Pak downweightnya? Kalau saya kan bayangkan cuma 1% nih Pak. Jadi turun 0,2, 20% lah. Dari 1,2 ke 1%. Nah, kalau dari Pak Fahrul mungkin ada dengar selentingan apa gitu Pak? Saya lihat ya yang mau keluar itu yang paling penting ya yang pelaku yang kemarin kok ada dua saham itu kan. Sudah keluar. Beyond that aku lihat tidak ada masalah. MSCI pada dasarnya sudah senang bahwa pemerintah kita lewat bursa itu sudah reseptif terhadap perubahan yang ada. Jadi untuk downward further aku tidak begitu melihat itu kejadian kecuali weightingnya Vietnam tiba-tiba naik banyak di akhir tahun. Oke. Oke, karena Vietnam kan baru masuk ke DM ya Pak ya. Bentar. Ya, tes Pak Farul. Ya, halo, halo, ya. Nah, ya, kalau teman-teman belum update, Vietnam itu baru masuk ke MSCI Developed Market ya Pak ya. Emerging Market. Iya,
kok develop market, sorry, di emerging Emerging market. market. Jadi sebelumnya kan dia masih frontier, sekarang udah masuk ke Hmm. emerging market. Ya otomatis pasti ada bobot-bobot emerging market yang lain yang akan diarahkan ke Turun. Vietnam gitu kan. Nah, Vietnam ini sendiri kalau menurut saya baru awal dia masuk ke emerging market. Nggak Ya. mungkin langsung digerojok bobot begitu gede. Karena, Kecuali Indonesia parah banget. Itu pertanyaan gua. nah, Kecuali kita parah banget. nah, kecuali Indonesia parah banget, baru mereka lari ke sana. Hmm. Tapi, mereka punya satu yang nggak dipunyai Indonesia, Pak. Likuiditasnya sana masih lebih kacau, Pak, dari Indonesia. Nggak, lebih kacau, jauh-jauh. Mereka masih ada capital control dan lain-lain, ribet. Betul. Jadi, Orang-orang kondisinya, orang Vietnam itu nggak percaya sama mata uang sendiri. Lu betul. lu kalau ke Vietnam ya kok, lu ke bandara, di bandara aja pakai US dollar transaksi kok. Kebiasaan, Pak. Nggak berubah situ ya. Kebiasaan. Jadi, makanya Hmm. kalau saya bilang, bolehlah dia masuk ke UM itu, bolehlah. Kita khawatir bobot kita Hmm. dikasih ke dia, kekhawatiran itu ada. Tapi kalau Ya, sampai mikir kita bobot dihabisin dipindahin ke Vietnam semua itu kekhawatirannya berlebihan. Karena Vietnam itu nggak seliquid itu. Dan masih liquid inklusi itu. pasar modal di Vietnam itu Hmm. nggak segede kita. Ya, Kita aja jadinya, kecil. Kita aja kecil. ya, Apalagi Vietnam gitu kan. ya, jadinya kok bottom line-nya saham yang nanti jalan duluan tetap sahamnya retail. Itu kondisinya. Ya, 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 ya. Saham-saham Jadi, insti base, aku lihat it will be very tricky, even the second half. kenapa Pak? Sorry, putus-putus. Saham-saham yang base-nya investor insti, aku lihat tetap agak berat nih second half. Gara-gara itu dia kan. MSCI dan lain-lainnya itu belum akan balik masif anytime soon. Ya, ya, ya. Dengan kata lain, ya yang bakal jedar-jedar-jedor, ya tetap barang-barang konglo yang ada story M&A gitu kan Pak. Iya, benar. Itu yang kemungkinan masih faktor corneringnya kan masih gede tuh. Pas Nggak ada. faktornya masih gede, kita harus lihat ya. Dan instingnya juga nggak gede di dalam gitu kan. Yes, benar. Insti beberapa ada yang masuk, tapi kita credit wisely lah. Iya, ya. Dan instingnya pun kebanyakan insti yang, ya memang insti funnya duitnya yang sana-sana sendiri gitu kan Pak. Iya, benar. Iya. Kayak gitu. Jadi, ya kalau menurut saya sih, penggerak ISG untuk bisa rebound ya balik lagi suka atau enggak Iya. ya tetap konglo, tapi konglonya Iya. seperti yang saya bilang nih sebelum-sebelumnya, era konglo itu Februari selesai, Januari peak gitu kan. Iya. Yang lanjut siapa? Yang lanjut adalah konglo yang punya story M&A, nggak semua konglo. Kalau sebelum Januari kita ngomong era honeymoon IHSG dari bulan 9 sampai bulan Iya. 1, semua baunya konglo jalan. Iya. Kalau sekarang enggak, konglo yang punya story doang, yang valid, yang kemungkinan Iya. akan jalan. Kayak gitu. Jadi, Benar. jangan disamakan lagi. Nanti kalau konglonya jalan, jangan disamakan lagi kayak akhir tahun 2025. Iya. Nah, terakhir Pak, kita sama-sama setuju market Mei rebound Iya. dan arahnya masih bullish. Target akhir 2026, Pak. Pak Farul di Kalau berapa saya, kira-kira? aku sih lihatnya akhir tahun sih 8.800 sampai 9.000 kok. Reboundnya banyak nih second half. Kita nggak sejelek itu, likuiditas masih akan banyak. Oke, kalau secara teknikal Pak, kalau ini memang bisa mantul dari 7.000 Hah? dan kita punya neckline di Hmm. 7.700, itu berarti target double bottom at least ada di 8384. IHSG di atas 81 itu aja udah arahnya nutup gap Pak. Bullish. Ya, udah arahnya bullish. IHSG break 75 itu arahnya downtrend selesai, tapi belum bullish. IHSG break 81 itu arahnya bullish. Kayak gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih jangan kaget ya kalau ternyata akhir 2026 tiba-tiba kayak akhir 2025 ya Pak ya. Kayak akhir 2025 sama, kira-kira gitu. Setuju. Oke. Oke, kalau gitu mungkin Oke, siap Pak kok. Farulnya lagi nggak fit.
saya nggak enak mau ngajak lebih Lagi panjang lagi. lagi flu kok, benar. Kayaknya mesti istirahat, Iya. mesti WFH dulu gue berapa hari istirahat dulu nih. Nah, kita Iya. coba lihat Pak sampai tengah Mei ya Pak ya. Kita nanti rencanakan live lagi. Nah, apa yang kita lihat? Kayaknya bakal banyak yang bisa dibahas nih, terutama setelah official Kevin Watts-nya naik ya Pak ya. Yes, Kevin Walsh-nya naik itu kita bahas lah. Karena Kevin Walsh naik ini pasar saham dunia ya kok ya, itu belum siap. Betul. S&P, lu kira hidup enak nanti kagak, beda ini. Mari kita lihat. Ya, dan tentunya saya sih masih pada tesis yang sama Pak. Kalau Ya, pasar Amerika itu koreksi, ya itu pasti akan cari ke pasar lain yang murah. yang murah, benar. Ya, so far sih yang satu dunia yang paling murah saat ini, yang paling tai kucing ya Indonesia lah. Indonesia. Ya, Iya, iya, iya. di mana-mana Ya, semua ranking kita koreksi setelah perang itu yang paling menyedihkan, Pak. gua jujur dengan semua yang terjadi tahun ini gua udah nggak bisa komentar. Padahal awal tahun udah paten banget. Waduh kan, udah paten banget ternyata anjir. Makanya, jadi Banyak kalau dosa. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bagus itu memang pengakuan dosa duluan kok. Pengakuan dosa udah beres, kita bisa maju itu kondisinya. Yang lain kan belum nih. betul, jadi harapan kita kalau memang bursa-bursa yang udah mahal itu koreksi, mereka pasti cari yang under value sama kayak kita lah. Sama kayak kita lah. Kita kalau Ya. udah jualan barang yang udah mahal, kita kan mesti carinya apa? Mana sih yang lagi koreksi yang belum naik gitu kan. Iya benar. Nah, smart money-nya juga sama kayak gitu. Gitu. Jadi buat Iya, teman-teman, iya benar. terima kasih udah standby di sini. Thank you Pak Fahrul. Sampai Ya, ketemu lagi thank you Ko bulan Bernard. depan. Sampai ketemu lagi bulan depan. Ya, bye bye. Ciao.